wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Kumala, pendamping sosial PKH dari Kabupaten Cianjur, peserta Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting Angkatan 50 nomor urut 1. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit berbagi praktek tentang modul 2 permasalahan stunting. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua pada kesempatan hari ini. Seperti biasa kita mengikuti kegiatan P2K2 ya. Sebelum dilanjut ke materi adalah kita baca doa bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang permasalahan stunting. Tujuan pembelajarannya adalah nanti ibu-ibu akan mengetahui apa itu pengertian stunting, penyebab stunting, dampak stunting, serta dukungan dan pencegahan dalam penanganan stunting. Pengertian stunting itu sendiri adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Anak, padahal ini usianya sama, usia misalkan 24 bulan. Nah, tinggi badannya antara A dan B itu berbeda. Nah, ini salah satunya ya, tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Tapi pendek tidak sama dengan stunting atau belum tentu stunting. Stunting terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun. Ya. Selanjutnya, apa penyebab stunting? Penyebab stunting itu ada 2, ya. Ada penyebab langsung dan ada penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya diantaranya adalah kurangnya asupan gizi pada anak yang dapat dilihat dengan memantau status pertumbuhan dan perkembangan anak di layanan posyandu. Nah, ini kalau di posyandu ada grafikannya Bu ya. Nah, grafiknya bisa dilihat apakah meningkat ataupun tidak meningkat ya, stagnan di sini atau bahkan menurun. Nah, ini dari bulan ke bulannya dapat dilihat. Nah, kalau meningkat berarti sehat, kalau stagnan atau menurun itu kurang sehat ya. Selain itu, penyakit berulang seperti diare. Nah, bisa juga ini menjadi penyebab langsung ya. Infeksi saluran pernapasan, cacingan yang juga dapat menjadi penyebab langsung terjadinya stunting. Lantas, apa yang menjadi penyebab tidak langsung? Nah, kalau penyebab tidak langsung berarti faktor dari luarnya ya. Di antaranya itu kurang gizi. Kurang gizi dari mulai remaja. Ini ibunya ya yang menyebabkan putaran kurang gizi saat hamil, menyusui hingga dapat menyebabkan stunting. Yang selanjutnya kurang imunisasi. Nah, yang ketiga tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Yang keempat tidak BAB atau BAK di jamban sehat. Yang kelima tidak melakukan stimulasi ataupun rangsangan terhadap anak. Dan yang terakhir tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan. Kalau keenam ataupun penyebab tadi terjadi ya, nah, nanti ada dampaknya. Nah, dampaknya adalah nanti anak akan menjadi stunting yang menjadi dampaknya yaitu 3G. 3G ya. 3G. Yang pertama gagal tumbuh. Yang kedua gagal kembang. Yang ketiga gangguan metabolisme. Nah, ini yang menjadi dampak kalau anak terkena stunting ya. Dan terakhir, bagaimana
memberikan dukungan pencegahan dan penanganan pada anak stunting. Nah, memberikan dukungannya yaitu dengan cara diperhatikan gizi anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu pertama. Diperhatikan gizinya. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Nah, ini ibunya ya. Biasakan cuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Sesuai dengan protokol kesehatan, terlebih sekarang lagi musim wabah COVID-19. Ya. Yang ketiga, buang air bersih di jamban sehat. Nah, ini juga ibu-ibu harus buang air bersih, buang air besar ya. Buang air besar, buang air kecil di jamban sehat. Jambannya harus senantiasa terjaga. Nanti kita akan sama-sama ke depannya membahas bagaimana kriteria jamban sehat. Yang keempat, lindungi anak dari penyakit berbahaya dengan imunisasi lengkap dan tepat waktu. Nah, biasanya juga di KMS ada jadwal imunisasi ya. Jenis imunisasinya ada. Dari 0 sampai 1 tahun itu ada jadwal imunisasinya. Harus lengkap ya, harus lengkap. Imunisasi lengkap. Yang kelima, pemberian stimulasi pada janin. Nah, ini memberikan stimulasi rangsangan ya kepada anak dari usia janin ya, dari janin dikandung saat hamil hingga baru lahir sampai usia 6 tahun. Dirangsang, baik itu rangsangan pendengaran, penglihatan, penciuman, dan lain sebagainya. Itu harus dirangsang agar pertumbuhan dan perkembangan anak tumbuh secara normal. Yang keenam, mengakses layanan masyarakat dan informasi yang tepat. Jadi ibu-ibu jangan asal mengakses layanan. Yang berita hoax itu jangan terlalu dikonsumsi. Tanyakan kepada ahlinya. Ibu-ibu dapat bertanya kepada Kadar Posyandu, ibu bidan, mantri, tenaga kesehatan yang lainnya, ataupun bahkan bisa mengadukan kepada pendamping PKH, ya, pendamping sosial. Lantas bagaimana kalau terjadi ada anak yang terlanjur sudah stunting? Nah, keluarga atau masyarakat, ibu-ibu perlu melakukan beberapa hal. Di antaranya, silakan kalau ada yang terlanjur stunting, informasikan kepada SDM Kesos, baik itu pendamping PKH, TKSK, Tagana, ya, ataupun di Puskesmas, petugas layanan. Nah, selanjutnya juga bisa diinformasikan ke petugas layanan kesehatan lainnya, ibu bidan, Kadar Posyandu, yang berperan di desa masing-masing ya, tentunya terdekat. Yang kedua, berikan gizi dan nutrisi yang baik. Nah, ibu-ibu menerima bantuan PKH, menerima bantuan BPNT, nah itu silakan manfaatkan untuk menambah gizi dan nutrisi buat anak-anak ya. Yang ketiga, berikan stimulasi pada anak. Nah, ibu-ibu bisa bertanya ke ibu bidan dan lain sebagainya bagaimana memberikan stimulasi yang baik dan yang benar kepada anak-anak sesuai usianya, dan nanti pun akan kita sama-sama pelajari di pertemuan selanjutnya. Yang keempat, tidak memberikan pelabelan dan mengolok-olok anak stunting. Jangan sekali-sekali membuli anak yang stunting. Jangan membeda-bedakan, si anu mah stunting, jangan ditemani. Nah, jangan ada. Semuanya sama, harus dirangkul, harus diajak. Ya. Demikian Bu ya, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.